Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Sahabat BN, kita tentu terkejut kenapa Anies Baswedan yang tidak maju menjadi calon gubernur Jakarta, yang sudah dijegal oleh lawan politiknya yang takut dia maju di Jakarta, yang sudah menggretek jenggotnya ini karena ketakutan kalau Anies nanti memenangkan pilkada. Kok Anies membuat dan mengumumkan visi dan misinya pula? Sahabat BN, ada di belakangnya ini rahasia yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, di sini Anies Baswedan tampaknya ingin mengatakan kepada partai-partai yang meninggalkannya, terutama PKS, yang kedua PKB, yang ketiga Nasdem. Dia ingin mengatakan, hai PKS, hai Nasdem, hai PKB, kalian lihatlah, apakah ada visi misi calon yang kalian dukung, yang kalian usung karena kalian diajak oleh Kim itu sebagus yang saya sampaikan. Coba kalian bandingkan visi dan misi calon yang kalian dukung itu dengan visi dan misi saya. Bayangkan kalau kalian dulu mendukung saya, mengusung saya, bagaimana Jakarta ini kalau saya memimpin dibandingkan dengan calon yang kalian dukung dan usung itu. Sampai sekarang kita belum mendengar lagi apa visi misinya calon yang didukung dan diusung oleh ketiga partai yang berhasil dirayu dan diajak oleh Kim itu. Coba, apa visi misinya? Anies sudah dengan terang benderang mengemukakan visi dan misinya. Coba kita dengar sepintas saja. Meski tidak melaju di Pilgub Jakarta, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan membagikan visi dan misinya di akun pribadi X miliknya. Dalam akun X miliknya, Anies merilis visi misinya jika maju di Pilkada Jakarta. Visi misi telah disusun bersama Dewan Pakar dan timnya, salah satunya yakni Thomas Lembong. Anies juga mempublikasikan rancangan visi misi dan juga program yang sudah disusun melalui situs untukmujakartatercinta.com. Dalam dokumen visi misi dan program, Anies memiliki rancangan visi bertajuk Jakarta Kota Global dan Kolaboratif. Sementara Anies memiliki 4 rancangan visi, yakni Jakarta yang ekonominya beneran tumbuh, inklusif dan cuan untuk semua. Kemudian terdapat visi Jakarta yang warganya beneran sehat dan bahagia serta makin canggih. Dan juga Jakarta yang pembangunan infrastrukturnya beneran nyata, lestari dan cool. Dan juga ada Jakarta yang pelayanan pemerintahannya beneran transparan, praktis dan cekatan. Sebelumnya saudara, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menyebut visi misi Anies sudah dirilis di akun X milik pribadi Anies meski tidak maju di Pilgub Jakarta. Jadi sahabat BN, sekali lagi Anies ingin menyampaikan kepada ketiga partai ini, terutama tentu kepada PKS, di mana PKS menjadi wakil di pasangan calon yang diusung oleh Kim ini.
Coba bandingkan. Yang ada sekarang baru klaim-mengklaim. Pendukung Anies mendukung kami. Pendukung Anies mendukung kami. Itu baru yang ada. Visi dan misinya, ide dan gagasannya belum tampak. Hanya ada pergi ke sana, pergi ke sini, temui sana, salaman sini. Mau pula membuat seperti gaya desa Anies. Tapi jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Kenapa? Karena memang harus diketahui oleh ketiga partai yang meninggalkan Anies ini. Coba saksikan, coba lihat apa beda desa Anies dengan desa paslon dia, dengan desa calon gubernur dia. Coba bandingkan. Anies melakukan acara desa Anies waktu Pilpres bebas bertanya, bebas mengkritik, bebas menyanggah. Orang yang masuk tidak disortir, pertanyaan tidak dibuat, tidak didiktekan. Tetapi sekarang kita mendengar pertanyaan malah dicatat. Itu pendengaran kita. Sahabat BN, ini mungkin pelajaran bagi partai yang meninggalkan Anies ini. Tentu juga termasuk bagi partai-partai yang lain. Jangan memilih tokoh hanya karena ingin dapat kursi dari orang yang mengajak kita gabung. Jangan mendukung tokoh untuk calon pilpres, untuk calon gubernur, untuk calon bupati wali kota hanya karena kita ingin mendekat kepada koalisi yang di sana adalah ada kekuasaan yang bisa memberi kita kursi menteri, yang bisa memberi kita kursi komisaris. Jangan begitu. Tetapi haruslah selaku sebuah partai yang benar-benar partai itu adalah wadah untuk menyerap aspirasi rakyat. Kalau memang itu peran sebuah partai, maka sebuah partai di dalam menentukan tokoh yang akan didukungnya adalah tokoh yang betul-betul diinginkan rakyat. Di Jakarta sudah jelas-jelas tokoh yang diinginkan rakyat Jakarta, mayoritas rakyat Jakarta menginginkannya adalah Anies Baswedan. Tetapi yang diusung yang tidak diinginkan rakyat Jakarta, yang tidak diinginkan oleh rakyat Jakarta. Sehingga sekarang muncul gercos, gerakan coblos semua. Muncul sekarang gerakan tusuk semua. Sahabat BN, ini jadi pelajaran hendaknya bagi partai-partai, khususnya partai yang tiga ini. Lebih khusus lagi partai PKS. Lebih khusus lagi. Selanjutnya, apa rahasia di balik ini? Apa rahasia di balik ini? Rahasia di balik ini memberitahukan kepada rakyat seluruh Indonesia bahwa yang akan memimpinnya nanti haruslah tokoh yang betul-betul ikhlas pro kepadanya. Tokoh yang betul-betul mampu memperjuangkan nasibnya. Tokoh yang benar-benar tokoh yang pantas memimpin mereka. Bukan tokoh yang direkayasa untuk mereka pilih. Bukan tokoh yang dihadirkan karena bisa orang yang menginginkannya, elit yang menginginkannya, memborong partai sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Bukan itu. Kalau masih itu juga cara berpikir, maka rakyat tidak akan berubah nasibnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Setiap ada pilkada, nampung tangan, mengharapkan bansos 3 tekong beras. Setiap ada pilpres,
nampung tangan, mengharapkan bansos 10 tekong beras. Apakah kita tidak mau berubah nasib kita dari itu? Kalau mau berubah nasib dari itu, harus pilih pemimpin yang cerdas, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang pantas, pemimpin yang benar-benar pro rakyat, bukan pemimpin yang masuk gorong-gorong agar dia dipilih oleh rakyat, bukan pemimpin yang pura-pura wong deso, tapi kepalanya hanya untuk anak menantunya, bukan pemimpin yang kayaknya bersih, tetapi kerjanya bermain-main kartu truf untuk mengancam politisi-politisi yang membelot dari dia. Sahabat BN, dengan adanya sekarang ini visi misi Anies Baswedan telah tersebar ke publik, sekali lagi ini haruslah menyadarkan bagi partai-partai bahwa mereka akan dicibirkan oleh rakyat, bahwa mereka akan dibelakangi oleh rakyat, bahwa mereka akan ditinggalkan oleh pemilihnya ketika mereka mendukung tokoh, mendukung calon yang benar-benar calon itu hanya karena direkayasa dia menjadi calon, karena dia atur-atur dia jadi calon, karena hasil borongan partai dia jadi calon, bukan karena keinginan rakyat. Terakhir ingin kita sampaikan di sini bahwa rahasia di balik penyampaian visi misi Anies Baswedan kepada publik di Jakarta ini adalah menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu adalah seorang negarawan. Seorang negarawan, dia berbuat untuk rakyat, bukan ada di sana keutamaan untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan pragmatis jangka pendek, tetapi untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang. Kalau untuk kepentingan Anies, buat apa dia mempublikasikan visi misinya ini? Buat apa? Tetapi Anies ingin visi misinya ini, ide dan gagasannya ini sampai ke publik. Semoga ini ada manfaatnya untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, minimal untuk Jakarta dalam jangka panjang. Ini membuktikan bahwa Anies adalah benar-benar seorang negarawan sejati. Visi misinya bukan semata-mata hanya untuk kepentingan dia jadi gubernur Jakarta, bukan itu. Tetapi yang lebih dari itu baginya adalah visi misinya ini untuk kepentingan rakyat Jakarta. Sahabat BN, semoga ini menjadi kesadaran bagi kita di Republik ini. Rakyat harus sadar bahwa kita rakyat tidak waktunya lagi direkayasa-rekayasa oleh para elit itu. Bahwa kita rakyat tidak masanya lagi didikte-dikte oleh para elit yang ada di partai, yang ada di kelompok penguasa. Kepada para elit, kepada para penguasa, kepada para pemilik kekuatan, ini juga hendaknya menyadarkan diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak akan bertahan lama. Mereka nanti akan hancur kalau trik-trik seperti ini tetap mereka lakukan untuk melanggengkan kekuasaannya. Kalau trik-trik seperti ini tetap mereka lakukan untuk menaikkan dinasti keluarganya, tidak akan langgeng ini. Tidak akan langgeng. Percayalah. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.